A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dunia panggung sementara. Apa? Ini tulisan. Dunia hari ini 31 ya. Panggung sementara. Dunia, saya kemarin diprotes tulisan saya jelek. Bagi saya udah agak bagus nanti. Karena kadang-kadang kecepatan berpikir lebih cepat daripada tulisan tangan. Di tangan saya kalah cepatnya sama otak yang memikirkan gitu. Jadi kadang-kadang tulisannya tuh segitulah dia. Dunia panggung sementara. Kalau nanti di akhirat itu panggung selamanya. Bisa bayangkan? Tidak bisa. Antum bayangkan nanti tinggal di surga selama-lamanya. Sampai kapan tuh? Tidak mampu bayangkan ya. Saya udah coba beberapa kali, otak saya tak sampai. Tapi ketika ada kejadian dalam kehidupan antum harus ingat kaidah dasar di hari Rabu ini, dunia panggung sementara. Jadi ketika ada orang yang memuji antum, ingat itu pujian sementara. Sampai waktunya pujian itu hilang. Lihatlah hari ini, orang begitu cepat kagum, wow, amazing gitu ya. Besok yang dikagumi dicaci maki, dibully nasional. Wow. Tengok kemarin dia komen tentang satu provinsi, semua orang langsung bilang, wah gue respect sama lu bro, semua orang salut sama dia. Yang di Australia tuh, ya kan? Dia komentari tentang jalan. Tapi begitu dia salah ngomong, langsung semua orang bully dia nasional. Abis, gue dulu respect sama lu bro, sekarang enggak. Ada yang dulunya dicaci maki gara-gara video porno, hari ini diangkat lagi, wah dielu-elukan lagi, jadi vokalis. Ada yang waktu dia nikah, semua orang hormat, semua orang respect, doakan. Tidak lama cerai. Ada orang yang dulu mungkin antum bantu, cium-cium tangan, makasih pak, jazakumullah khair, jazakumullah ahsanul jaza. Tidak lama kemudian ternyata orang itu yang caci maki antum di belakang. Apa arti semua ini? Allah mengasih sinyal, Lukman, Ridwan, Zakwan, siapapun yang hari ini lagi ada di sini, kau sedang tinggal di dunia. Jadi nikmatnya tuh terputus, dunia tuh terbatas, terputus. An-ni'mah al-munqati'ah. Di ayat 25, coba buka di luar ekspedisi ya. Siapa nebak-nebak tadi Al-Baqarah hari ini?
26 dikit lah ya. Ini mungkin bahas nyamuk Ustaz nih. Tidak kena nyamuknya. Udah saya setrum dari malam udah nyamuk. Jadi maksud saya kalau ada orang yang dia yang salah dia yang marah, dia yang salah dia yang salah dia yang marah, terus ngegas gitu, malah nyala-nyalakan. Sebentar, kita masih tinggal di dunia. Kok dia yang bikin maksiat malah nampak dia yang terlihat benar di sosial media dan lain-lain. Tepuk sebelahnya bilang, saudaraku, kita masih di dunia. Ustaz, saya mau cari keadilan, boleh? Gimana caranya? Mati dulu. Kan yang adil cuma Allah. Itu pesan Kiai Hasan saat saya tidak jadi berangkat haji 2000, bukan tidak jadi ya, tertunda 2003 2004 itu harusnya saya berangkat haji. Qadarullah, nama saya dan mama Wawa termasuk daftar nama jamaah haji yang di cancel, tidak jadi berangkat padahal sudah naik kapal berhari-hari sampai Pontianak, masuk Muara, dapat koran bang, ini ada jamaah haji yang tak bisa berangkat bang, baca bang, siapa tahu ada keluarga bang, kata tukang jual korannya. Bacalah, saya beli, alhamdulillah bukan keluarga, nama saya di situ. Rasa nak berenang lagi saya ke Jawa. Baliklah. Habis itu saya lapor ke Kiai Hasan. Kiai, saya tidak berniat untuk mempermainkan pondok. Kan santri ya, walaupun udah alumni, udah ustaz gitu, bebar gak gitu, nanti dikira main-mainkan Kiai kan. Kamu bohong ya, bilangnya haji kok udah balik, cepat sekali hajinya gitu. Laporlah saya ngadap, waktu itu rumah beliau masih di Mukodasa. Kiai, saya begini. Ya, keadilan itu hanya milik Allah. Kalau kamu mau cari keadilan, kamu mati dulu. Itu ngomongan tahun 2003-2004, sekarang sudah 2023. Berarti sudah 20 tahun yang lalu, masih saya ingat sampai sekarang. Yang adil cuma Allah. Lihatlah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Nah, ini ada kata-kata khalidun. Ini yang membedakan surga akhirat dengan surga dunia. Surga dunia ada, nikmat dunia sudah. Orang nyebutnya bukan surga ya, nikmat di dunia. Allah kasih kita nikmat. Cuma kalau dunia itu mungqati'. Mungqati' itu terputus, terbatas. Ada limitnya. Antum makan es krim, ada yang suka makan es krim? Ada enggak? Yang suka makan es krim siapa? Ada? Saya kasih es krim 1 drum. Ada yang mau? Mual. Ada yang suka makan coklat? Ada? Siapa yang suka makan coklat? Saya kasih 1 kilo. Habiskan di tempat. Mau? Enggak. Ada yang suka makan mie? Makan mie? Ada? Ini ada 1 ember. Habiskan. Keriting ususnya. Jadi ususnya enggak jadi 12 jari, jadi 100 Jadi 15 jarinya. Dunia ini abang kakak sudah dikasih sinyal sama Allah. Dia asal lebih dari batasnya itu pasti memuakkan. Lebih dari batasnya itu pasti menyebalkan gitu. Itulah dunia.
Maka di dunia ini Allah udah bilang jangan yang berlebih-lebihan. Terlalu senang jangan, terlalu sedih pun jangan, biasa aja. Karena ini memang panggung sementara. Begitu kejadian itu sementara, antum senangnya sementara, kenyangnya sementara, sehatnya sementara, antum tidak kaget ketika ada kelakuan manusia yang mungkin menurut antum, aku ini udah baik loh sama dia nih, tidak ada macam-macam, tidak pernah ngacau-ngacau dia, tidak pernah ngusilin kehidupan dia, kok dia gitu benar sih sama aku. Tepuk sebelahnya, saudaraku, itu bukti kau masih tinggal di dunia, panggung sementara. Jahat dia sama kita, diserangnya kita di sosmed, datang kita bawa nasi kuning, bawa makanan, bawa hadiah yang dia suka. Qadarullah misalnya dia suka misalnya makan buah durian gitu, kita datang bawakan durian. Begitu kita kasih durian, langsung, ya Allah, abang tahu kesukaan saya. Maaf ya bang ya, saya selama ini pernah jelek-jelekan abang. Oh iya ke? Tidak tahu abang. Ya bang, saya minta maaf bang, benar-benar nyesal saya bang. Doakan bang supaya saya bisa support dakwah bang. Oh, rubah langsung. Abu Bakar As-Siddiq, ya kan, itu orang pertama sekali beriman, tapi Abu juga terakhir beriman. Abu Sofyan agak terakhir gitu. Kalau nasi goreng Abu udah duluan di depan ya, insya Allah. Nah, ada dua Abu tadi nih, Abu Bakar sama Abu Sofyan. Yang satu pertama kali beriman, yang satu agak terakhir berimannya. Tapi teman-teman lihat bagaimana perubahan seorang Abu Sofyan memutuskan beriman dan mengajak istrinya untuk ikut beriman. Apakah karena dakwah tausiah saja? Tidak. Ternyata karena akhlaknya baginda Rasulullah SAW, orang ini bisa beriman. Bayangkan Abu Sofyan mengatakan kepada Hindun, ayo Hindun kita masuk Islam, kita beriman kepada iman yang dibawa oleh Muhammad. Aku malu, kata Hindun. Enggak, Muhammad yang ini tidak sejahat yang kau pikirkan. Abu Sofyan sudah tenang hatinya ketika Fathu Makkah. Maka Fathu Makkah itu bukan penaklukan Makkah, salah. Anu kalau masih pakai kata-kata penaklukan tuh buang jauh-jauh. Mana ada penaklukan? Idealnya begitu Ustaz. Faktanya saat diberi bingkisan malah dibuang. Dipikirnya kita pasang guna-guna di bingkisannya. Saudaraku, engkau masih di dunia, gitu. Jadi kalau ada orang, ini orang gak tahu diuntung Ustaz, udah kita tolong, masih gak kita lain-lain lagi. Macam-macam lah, lucu-lucu dan menggemaskan. Tidak selamanya ujian itu berbentuk satu menu gitu loh. Nanti ada menu prasmanan, ya, ada yang live cooking gitu, masak di tempat. Ada yang tinggal dipanaskan menunya, macam-macam. Ada yang tinggal goreng. Maka abang, kakak, ayah, bunda semuanya, selama itu kejadiannya masih berbentuk sementara, terbatas, tadi saya bilang, antum harus ingat itu adalah skor sementara. Di dunia ini panggung sementara. Lihat, ada kalimat begini, kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini kita lompat dulu ya, maju. Mudah-mudahan otak kita sampai. Mudah-mudahan imajinasi atau bayangan kita tuh meyakini itu tuh kebenaran gitu. Itulah disebut iman. Walaupun kita sendiri belum sampai ke sana, belum, masih jauh. Masih ada alam barzah dulu yang harus kita lewati. Tapi ini bicara skor sudah mulai, skor akhir. Begitu sampai di dunia, sampai di surga, ya kan? Begitu sampai di surga,
Orang ini dapat nikmat berupa kebun-kebun, berupa buah-buah. Lalu dia bilang, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Wa utubihi mutasyabihat. Dulu kami di dunia kayaknya pernah lah dapat nikmat-nikmat begini. Nah, cuma bedanya yang dulu di dunia al-munqati, dulu tuh terputus. Sebentar-sementara. Termasuk istri. Nah, ini para ibu jangan baper ya. Laki-laki tuh di akhirat nanti dikasih hadiahnya perempuan. Mudah-mudahan ya istri yang sama gitu ya. Kalau istrinya antu belau gimana ya man? Ya, dia kena cuci dulu, dry cleaning, laundry. Ada yang nemankan dia mungkin. Saya pun belum pernah ke sana, jadi belum bisa cerita ya. Ini pokoknya surga itu benar ada. Saya beriman dan sangat percaya. Gitu ya. Dan berdoa semoga masuk surga. Antum mau masuk surga? Direct atau transit? Mau transit? Langsung. Doanya langsung. Semoga Allah izinkan. Kalau perempuan Allah kasih perhiasan. Allah kasih apa? Perhiasan. Coki. Nanti kalau lewat di atas kamera ya, jangan lihat di depan ya. Kalau shoot lompat gitu. Untuk buktikan ilmunya tuh biar hebat. Hewan marah, tak ada lah, namun gak anak-anak. Kalau Mas Jati bolak-balik dari tadi, saya tempeleng lah langsung. Namanya anak-anak, saya kasih dia tantangan, bisa enggak jalan di atas kamera? Jelas ya kira-kira ya, abang kakak ya. Nah, ada kata kunci yang tadi itu saya bilang, saya enggak bahas azwaj ya, nanti ini dimensinya dimensi yang. Tapi kalau di tafsir itu diceritakan perempuan yang tidak membuat takut, perempuan yang membahagiakan, menyenangkan dan segala macam itu dijelaskan di tafsirnya nih. Nih. Azwajum mubarra'atun min kulli ma tanfiru minhun nafas. Nafaro tanfiru itu artinya ketakutan. Jadi ada memang suami-suami yang begitu dah, alamak ya kena telepon. Aku dia Lote lagi ngatain aku. Pak, beli ini pak. Iya. Sampai rumah lupa. Tuh kan nggak dibelikan. Itu dia namanya tanfir. Ada rasa takut kepada ini. Macam-macam lah. Kita lagi duduk di rumah atau HP kita diambil. Periksa. Ada yang begitu. Tapi itu di sana Samudra Atlantik. Ada yang istrinya ada periksa-periksa. Percaya dia. Ya Allah, suami aku punya Allah, ku serahkan suamiku kepada Engkau ya Allah. Nah, adanya rasa takut itu. Ada yang akhirnya menggunakan energi itu untuk ya berbuat baik, terus jadi orang baik. Ada yang melampiaskan. Saya pernah ketemu sama orang. Jadi dia tuh di rumah tidak bisa menunjukkan kerojulannya. Ini kejadiannya, mudah-mudahan bisa jadi cerita. Jadi di rumah tuh dia kalah gitu, entah karena segi penghasilan, entah karena pernah bikin salah, lalu istrinya tuh mengulang. Padahal kesalahannya itu sudah 4 abad yang lalu gitu. Berapa lama kesalahannya tuh? 4 abad yang lalu. Tapi asal bikin yang nyerempet situ tuh, si ahli sejarah ini ngungkit terus gitu. Nah, karena tidak mampu membalas ini orang yang cerita sama saya, akhirnya bangga kata dia. Saya lajak kan ya sekalian, dia berzina di luar dengan sangat rapi sekali. Istrinya bodoh, dikira suaminya tak ngapa-ngapa. Suami aku takut sama aku kata dia.
bangga cerita di arisan. Ini istri odo ala ni. Istri odo ala. Kau tahu tak, dia pura-pura culun di rumah tuh bagian dari skenario dia. Di luaran tuh belau dia. Bukan lagi buaya darat, Lacoste dah levelnya. Buaya mall. Pro player. Memang kau pegang ATM-nya, memang kau pegang mobile banking-nya dan lain-lain. Dia punya giro, punya deposit, punya satu handphone yang isinya ada mobile banking sendiri. Ada saldo yang kau tak tahu di situ. Jangan ajarkan dia nipu. Perempuan dengar tak? Ini awalnya karena si istri ngerasa dominan. Hantu belau itu apa, Kiai? Nanti saya bikinkan kajian khusus ya. Hantu belau adalah gitu. Jangan kau kira kau dominan, kau pegang passwordnya, Apple ID-nya kau pegang, ya kan? Kau bisa ngecek DM-nya. Jangan ajarkan dia, jangan mancing dia. Dia bisa setting meja kerja, nanti saya kasih tahu. Dah jadi. Karena sifat aslinya tuh dia berontak. Laki-laki tuh sifat aslinya mudah berontak. Cuma karena di rumah nih dia nengok ada anak, dia pun pernah bikin salah, ya kan? Misalnya kejadian 2013, dia pernah mungkin melakukan kesalahan. Nah ini kejadian ini diulang-ulang terus sama ahli sejarah nih. Dia udah quit, udah berhenti dari maksiat yang ini udah, misalnya dia judi gitu atau apa gitu, atau buka bisnis. Kadang kan ada kalimat-kalimat kecil tuh yang nyerang suami, misalnya contoh ya, kamu tuh gak cocok bisnis, setiap bisnis bangkrut aja terus. Sepertinya fakta, tapi itu ternyata jadi doa. Saya ulang sekali lagi, tolong catat baik-baik perempuan, mulut kita nih. Sepertinya fakta, tapi itu jadi doa. Lah kalau suami kau sah dan halal ini bangkrut terus, siapa yang rugi? Kau lah, tak bisa beli skincare. Yang tadi cerita sama saya tidak mau berdebat ya sama kita ya. Saya tidak mau berdebat. Tahu tidak apa yang dia bilang ke saya? Abang ini nih. Dia bilang karena saya malas, di rumah ada anak, ada ini, saya malas mau berdebat, tak kuasa gak, karena saya memang pernah punya salah sama dia. Akhirnya saya pelampiasannya, saya nakal sekali di luar, kata dia. Tapi dia tak tahu. Di rumah memang saya setting culun. Ini kan iya. Dia marah-marah iya. Hari ini abang kakak tidak kayak dulu. Dulu pakai surat, ngomong depan rumah. Hari ini bisa video call telanjang. WhatsApp bisa video call hari ini. Instagram juga bisa. Tidak harus di-saving nomornya. History bisa langsung dihapus. Gimana kau nak jaga suamimu? Hah? Status WA ya kadang suatu balik-balik. Kalimat tadi tuh, kau nih bisnis ya terus, bangkrut terus. Coba aku yang ini kan, mulai. Sepertinya fakta, tapi itu jadi doa. Maka hati-hati. Nah makanya saya bilang, kenapa ada di tafsirnya ini azwajum mubarra'um min kulli ma tanfiru minhun nafas. Ternyata banyak rumah tangga dibangun dan berjalan masih dengan asas ketakutan.
suami yang terlalu dominan. Maka laki-laki saya bilang jaga mata. Kau kira perempuan-perempuan yang berkeliaran di sosmed, di Instagram, di Facebook, di TikTok itu perempuan baik-baik sesuai dengan jilbabnya? Tidak. Itu banyak juga player-player di situ, pro player di situ banyak. Memang disettingnya jilbabnya dipanjangkannya. Kalau ngomong tuh postingan itu masya Allah, konten kreator, gimana sih? Antum pun mulailah berhayal, kalau dia jadi yang kedua nih, bisa jaga rumah tahfiz saya. Mana merambut kau ya, antum belau. Lalu bagaimana Ustadz? Ini bagus nih pertanyaannya, saya baca karena ini bagus. Kalau sudah terjadi gimana Ustadz? Apakah suami yang salah atau istri? Dua-duanya salah. Kaulah samara, sama-sama kena marah. Istri salah, bikin suami tertekan. Suami juga salah, ngelampiaskan ke tempat maksiat. Dua-duanya odoale, muhasabahlah. Maka saya udah bilang, istri jaga mulut, dan mulut yang satu lagi, mulutnya lagi. Laki-laki jaga mata, jaga tangan. Dua ini dominan. Kalau udah bisa jaga mata, insya Allah kemaluan aman. Jadi gini teman-teman, setromannya tuh sini, nyetromnya ke bawah. Mohon maaf ya, organ tubuh laki-laki itu kan barangnya tuh nampak gitu, bisa disentuh, mudah dirangsang. Mohon maaf ya. Jadi asal ada yang nyenggol, dia langsung action. Makanya banyak pedofil, kemudian mohon maaf ya, orang yang kena jadi gayung ya. Itu awalnya korban, karena dia dendam itu melekat kan, dia ingat terus kan. Akhirnya Ustadz, ini suami kalau di tempat orang tuanya rajin, tapi kalau di rumah bangun subuh juga susah. Kakak masih di dunia. Ada memang laki-laki yang tuh belau gitu tuh, ada banyak. Depan mertua, begitu balik ke rumah ketahuan sifat aslinya, main game, malas cari duit, ya kan? Nanti berkelahi. Istri pun jago gak, membacakan berita, bacakan apa lah pokoknya. Maka rumah itu kan artinya tempat kembali. Baitun itu tempat kembali. Maka bikinlah rumahmu menjadi tempat yang dirindukan orang untuk kembali. Kakak-kakak, abang-abang yang hari ini masih punya pasangan halal, bikin suami betah di rumah. Gimana caranya? Pikirkan. Tahan egomu, tahan mulutmu. Begitu juga para suami, cepat-cepatlah balik ke rumah. Jangan kelayapan terus. Saya juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya gitu. Maka kau tanya siapa yang salah? Ustaz, dua-duanya salah. Muhasabahlah, dan titik. Cara terbaik kan? Karena kalau mau dicari salahnya siapa, ketemu enggak? Ketemu enggak? Apa sarannya Ustadz? Balik ke masjid, balik perbaiki subuh, doakan suami A, B, C, D. Nah, sarannya kan pasti itu. A, ajak baik-baik, ayo suamiku kita perbaiki sama-sama. Ayo suamiku kita ketemu Ustadz biar bisa mendampingi, membersamai. Sini ada Ustadz yang membahas tentang samara, ada Ustadz Adam. Mau betul enggak kita nih? Mau, kata suami. Yuk kita konsultasi, bisa via Zoom, bisa via online. Apa tuh 500.000 tuh? Dah?
ajak baik-baik, bicarakan baik-baik. Dah, kita tidak cari siapa yang salah, kita cari apa yang salah. Maafkan saya suamiku. Kemarin ada anekdot, ada lelucon. Boleh tak? Apa katanya perempuan Jepang itu tidak bisa nyebut huruf R. Huruf L ya. Jepang itu L itu jadi R. Maluku jadi Maruku. Lakukan lupakan jadi rakukan rupakan. Kalau Prancis, perempuan Prancis, katanya nih, kata yang cerita ke saya tuh, nggak bisa bilang apa? Nggak bisa bilang ng, ya kan? Ini saya bergurau ya. Tapi kalau perempuan di negeri ini, kata dia, tidak sebutkan negeri apa, di negeri ini ya dia bilang, nggak bisa bilang aku minta maaf ya, nggak bisa dia. Kok ketawanya gitu bang? Hah? Oh fakta, curhat ya bang ya. Jadi kalau Jepang tadi nggak bisa disebut apa? Huruf L. Kalau ada huruf L dia pasti ganti jadi R. Kalau Prancis, perempuan Prancis nggak bisa nyebut ng, nggak bisa. Tapi kalau perempuan di negeri ini, kata dia, nggak bisa bilang aku minta maaf ya. Itu kalau ada tuh, kata dia, kata yang cerita ini ke saya, aduh katanya, bisa. Benar. Nggak tahu lah, kan cuma cerita ya. Dah meninggal suaminya, dah hilang diambil orang, baru curhat. Saya nyesel Ustaz, dulu waktu dia hidup saya gantung bertahun. Perempuan lagi kena, belum sebentar, habis ini laki-laki, tenang ya kita. Masih ada setengah jam nih. Nama gak Samara, macam baru kenal saya kita nih. Kemarin yang video Adam perempuan tuh baper semuanya. Maka akhirnya tadi saya bilang banyak laki-laki yang akhirnya juga salah memilih jalan. Salah siapa Ustaz? Dua-duanya salah. Daripada marah-marah mending muhasabah. Saya keras kalau kumpul sama laki-laki. Saya marahkan budak-budak tuh, saya bilang, kau nih laki-laki jangan jadi pemalas, punya skill, jangan gengsi jualan. Gengsi nak bikin kaya. Beberapa orang tuh yang saya ajak ngobrol, dia ketawa, terus dia bilang gini, iya Ustadz dia, kok benar ya omongan Ustadz barusan ya, kata dia. Tapi kenapa kami masih ngulang-ngulang lagi? Saat kami tahu itu salah sebenarnya. Nah ini yang ngomong sama saya jenis kelaminnya qadarullah perempuan gitu loh. Dia ngaku, dia bilang, iya Ustadz, ngapa ya kok susah banget. Saya minta maaf sekarang sama suaminya. Suamiku maaf ya, maafin aku kan, kata dia. Baru gak sebentar, baru depan saya, jaraknya berapa jengkal. Dia bilang, maafin aku ya, harusnya gitu kan? Enggak, pertanyaannya, maafin aku kan, kata dia. Kamu maafin aku kan, kata dia. Mak, saya bilang depan saya begini, cuma dia cuma berdua di kasur nih. Kita cek, jangan baper dulu. Ini perasaan dulu ke depan. Nih, ibu-ibu, ya Ustaz, anjing sama ibu-ibu siapa yang lebih cepat larinya? Anjing, kata dia kan. Kalau ibu-ibu dikejar anjing, siapa yang di depan?
ya Ustaz ya, kata dia. Berarti ibu lebih cepat daripada anjing. Pertanyaan pertama dia apa? Anjing sama ibu siapa yang lebih cepat? Anjing. Kalau ibu kena kejar sama guguk, siapa yang di depan? Baru dipusing seorang. Kok gitu sih? Gitu. Paham kira-kira? Jadi laki-laki tuh otaknya nggak bisa multitasking, mudah lupa, nggak bisa rapi. Banyak perempuan tuh teman-teman, tangan kanannya nyetrika, kakinya bisa ngelipat baju. Kaki kiri instastory. Makanya Allah kasih hak talak tuh di laki-laki. Belum lagi fenomena istri yang nyerang suami depan anak, atau sebaliknya suami yang memperlakukan istri dengan kasar di depan anak. Itu jelek sekali dampaknya secara psikologis, secara mental, pola perilaku dan seterusnya. Maka antum kalau pagi-pagi, ya kan? Nah, masih tahu nggak cerita apa? Cerita yang masuk sumur tuh, masih ingat? Yang jin keluar dari sumur tuh, ingat nggak? Kan geram dia malah kena marah terus, dibelikannya emas, tapi diletaknya dekat sumur. Tua kata dia, dekat sumur tua emasnya. Begitu tengok, tolaknya jatuh masuk. Belum 5 menit keluar jin situ. Keluar jin. Kau siapa kata suaminya? Aku jin. Ngapa kau keluar? Ada perempuan ngomel-ngomel di dalam kata dia. Ternyata ada cerita lanjutannya. Si bapak tadi masuk ke dalam. Begitu dia terjun, oh iya betul. Keluar lagi deh. Perempuan yang sama. Ini makhluk memang Allah takdirkan beda. Beda sifat, beda karakter, beda ini. Kalau paling mau dimengerti, paling mau dihargai, ndak ketemu rumah tangga antum, cerai, ndak usahlah nunggu seminggu, sedetik 2 detik tuh langsung auto cerai. Maka rumah tangga tuh ngajarkan kita saling. Oke, dia kelebihannya di sini. Bab-bab yang memang bisa dia handle lah. Bab-bab yang dia bisa urus. Bab yang dia bisa dominan di situ, dia bisa kuasai, serahkan sama dia. Contoh kecil ya, saya bab urus rumah. Lemari setting di mana, tempelkan di mana, terbalik atau ngadap ke atas. Pokoknya saya kalau udah bab-bab itu, saya serahkan sama dia. Karena dia yang banyak di rumah kan. Ini lemari mau warna apa, saya bilang ikut saya mana, pilihlah. Ayah bagian bayar ya, saya bilang. Ada yang nyeletuk. Nanti suami-suami yang kena omel sama istrinya selama di dunia katanya, nanti insya Allah di akhirat hisapnya lebih ringan katanya, karena sudah dapat azab duluan di dunia. Maka begitu ada tawaran, mau ndak dapat istri yang kayak dunia? Ndak ya Allah katanya, tolong ya Allah, yang itu ndak jangan dikabulkan ya Allah, tolong ganti yang baru katanya, udah cukup aku di dunia 60 tahun katanya. Laki-laki juga hisapnya berat. Masya Allah, istri bikin amal soleh, istri dapat pahalanya. Tapi sekali istri bikin dosa, suami nanggung. Maka kadang-kadang suami yang beriman tuh merenung juga, alay,
Cuman istri aku biar lama baik ya, belum mau dia sholat duha, masih suka kesiangan subuhnya istri aku ini. Cuman sedih pasti kan, belum tutup auratnya. Aku mau nasihatin, aku belum soleh gitu tuh, insecure tuh. Maka saya bilang laki-laki tak usah pikirkan orang lain, kau harus jadi pribadi yang berkualitas sambil berdoa, karena tugasmu bukan merubah ABCD tadi itu, ajak, bicarakan, contohkan, dan doakan. Pokoknya tetap berbuat baik aja udah. Saya sholat, saya tutup aurat, saya itu pastikan itu istri antum beneran. Kalau itu istri orang, A B C D. Coba. Tapi kenapa Ustadz setiap ada kajian rumah tangga begini suka pada ngumbar aib masing-masing? Istri ngomongin suami, suami ngomongin istri di komen-komennya. Gimana biar lebih muhasabah Ustadz? Masuk kuburan. Karena di kuburan tidak akan ada saling komen, tidak ada. Itu bukti bahwasanya kakak masih tinggal di dunia. Kan judulnya itu hari ini. Apa tadi saya buka? Dunia panggung sementara. Kita tak bisa ngerubah. Sedih nengok pasangan kita, misalnya suami kita belum sholat, suami kita belum mau dekat-dekat sama masjid. Kan bercita-cita kakak-kakak tuh, ya Allah Ustaz, saya tuh nak minta yang aneh-aneh Ustaz. Mudah-mudahan saya tuh husnul khotimah, rezeki saya berkah, anak saya soleh-soleh. Banyak benar yang kau minta, aneh-aneh apa? Semua orang nak minta begitu. Nah, gurau. Kadang ada kan, Ustaz, saya tidak muluk-muluk kok Ustaz minta, Ustaz. Rezeki saya berkah, anak saya soleh-soleha, meninggal saya husnul khotimah. Semua juga gitu, Bambang. Salah. Kita tak bisa ngerubah. Jadi saya ini Ustaz berharap sekali aja lah mungkin. Kalau itu mungkin masih masuk akal tuh. Sekali Ustaz seumur hidup saya tuh bisa sholat berjamaah sama suami saya Ustaz. Saya pengen sholat sama suami saya Ustaz, diimami sama suami halal. Kalau laki-laki yang itu sih tak bisa jadi imam sih, bukan laki-laki. Tak usah belikan sarung, belikan mukena ya dia. Tanya sama abang ini, bang, apa cita-cita abang, apa doa abang, pengen apa bang? Saya tidak ada pengen yang lain. Saya berharap mudah-mudahan saya bisa sholat tahajud berjamaah sama dia. Sejadah udah banyak, ada sejadah. Buya Hamka tuh sejadahnya 1, 2. Ini sejadah banyak, tak bisa sholat berjamaah. Sholat seorang ya dia, tak mau diimami. Daripada memikirkan istri kan muhasabah. Mungkin istri aku tidak mau diimami sama aku nih, karena bacaan Quranku tidak bagus, tidak kayak saya sudes gitu. Karena speknya istri itu saya sudes. Putarkan murotal kan ya. Ada rumah tangga begini ada fasilitas lengkap, rumah udah bagus, dingin, AC, spring bed bagus. Tapi kadang-kadang ada doa-doa kecil tuh. Mudah-mudahan lah, ada sekian berumah tangga sekian tahun, ada yang sampai belasan tahun, ada yang mungkin puluhan tahun, nggak pernah tahajud sama-sama gitu. Pengen nggak rasanya tahajud sama istri gitu, atau tahajud sama suami? Doa-doa kecil kan. Tapi kalau diomongkan di lisan, ini perang dunia nih, bisa kayak ngasih bom Hiroshima Nagasaki. Udah lah, tahan ya, diam. Jadi doa di atas sejadah, ya Allah jadikan pasanganku ya Allah, gitu kan.
sebagai orang yang menegakkan sholat. Kakak doanya begitu, suami juga doanya begitu. Suami doanya baik-baik, istri doanya baik-baik, angkat tangan, nangis di atas jalan, sampai waktunya Allah lembutkan hati salah satu di antaranya, lalu bergerak, suamiku, yuk tahajud. Masya Allah, beli naik mata gitu. Tahu nggak? Jam 11 siang dia ngajak tahajud. Aduh, belinang naik mata tuh. Kata suami, ya Allah, nggak lengkap doa aku kemarin. Ini boleh dipotong, ya. Ambil konten lucu-lucu ya hari ini ya. Ambil konten lucu-lucu ya. Ambil video. Den, potong Den, pas bagian ini Den. Ya, kita bicara hidayah, nanti klik plot twistnya bagian akhirnya itu. Beli naik mata. Ya Allah, salah doaku, tak lengkap doaku kemarin ya Allah. Cuma nyebut tahajud ya. Kesebutnya lengkap ya. Tahajud di sepertiga malam. Kalau kata orang Melayu tak beli nangek mata. Makan cucur sore-sore, ancore. Ya Allah. Tahu-tahu ngelindur, ngigau istrinya. Ya Allah. Mulai curhat. Kalau udah gini nih, sesi curhat dimulai. Jangankan sholat bareng Ustaz, tidur bareng pun dah tidak pernah. Saya sudah belasan tahun nikah Ustaz, suami saya tidak pernah. Jangankan tahajud Ustaz, sholat yang wajib diajak tidak mau. Curhat lagi. Tengok jamaah tuh ya. Tipe dengan tidak tahu tuh beda tipis. Itu bukan tahajud Ustaz, itu kolbiyah. Sholat apa gitu kolbiyah tuh? Oh, sholat kolbiyah gitu ya. Sholat hati gitu maksudnya. Aduh, sholat kolbiyah. Saya lama belajar di Gontor tuh adalah 10 tahun gitu. Belum pernah dengar sholat kolbiyah nih. Sholat kolbiyah. Kalau pesan orang tua zaman dulu, kalau mau ngomong sama suami, kenyangkan dulu perutnya dan yang di bawah perutnya, baru bicara. Kalau mau praktek masih maju mundur. Itu suami kakak halal dah. Kalau suami orang pasti maju mundur. Kalau suami halal jangan, itu setan. Maka saya bilang kan udah pernah saya bahas di SMK. Tengok jamaah tengok. Qobliyah mungkin maksudnya Ustadz. Ya Allah. Baru join SMK ya? Hah? Anak STM jangan-jangan, bukan SMK nih. Ada yang beli lagi di YouTube-nya. Salah ketik Ustadz, kali Ustadz harap malum aja. Ini udah orang lama kok. Anak STM ya? Aduh. Atau anak Man 2. Ya Allah, tahulah saya sholat kolbiyah. Kan tadi saya bilang antara tipe
dengan benar-benar tak tahu tuh beda tipis. Udah saya bilang dari awal tuh, cobalah tengok, dengarlah. Inilah yang kadang-kadang bikin SMK tuh bisa kemana-mana materi itu. Karena antum juga menyumbang, berkontribusi antum. Ada, ya Allah. Oh iya, dia anak mandua Ustaz. Nah, betul kan? Bukan anak SMK. Kan SMK sama mandua dekat kan? Sama-sama Jalan Ahmad Yani kan kalau di Pontianak. Biar ada konten bah untuk ayah man. Iya. Oh kok ya jangankan kalah kita tuh, seri ya tak mau. Astagfirullahaladzim. Tak apa ya. Jadi memang makanya kalau SMK ini kameranya tuh depan. Nah ada tuh beberapa yang suka nonton tuh lewat IG. Nah sekarang sudah ada TikTok, nah nontonnya lewat TikTok. Ngapa Ustaz? Rasa Ustaz lagi ngomong sama saya kata dia. Tapi pas Ustaz lagi marah-marah saya matikan gitu dia. Saya cari keranjang kuning gitu dia. Kelakuan. Ada, nah, Masya Allah. Inilah kakak-kakak, abang-abang ini memang lucu-lucu. Manalah saya tuh tada ini. Jadi kalau bagi saya SMK tuh duduk sini di kursi nengok komen, itu bagi saya silaturahim nasional gitu, silatnas. Ya, silatnas. Begurau, degil. Apa tak gagal fokus? Hari tanggal 31, tanggal 1, tanggal merah. Hari Kamis. Habis itu tanggal 2-nya? Hah? Cuti bersama. Sabtu baru terima gaji? Tanggal 5. Apa tak temenong kawan? Aduh, nah. Begitu di IG seru Ustaz. Begitu pindah ke Zoom, babak belur. Ada yang datang offline kemarin bukan di Jogja, di Sumatera, Sulawesi Selatan. Begitu datang di offline, berharap pengen ini kan. Pas materi di Makassar kemarin tuh hari kedua di Masjid Darul Ilmi itu gaspol. Gila seram Ustaz kan. Nyesal saya datang offline itu. Tadi mau minta foto tak jadi, balik langsung kan. Waktu dia bilang gini, Ustaz saya mau datang offline tuh harus mengumpulkan energi dulu Ustaz. Maka ini yang udah datang offline rutin nih, antara dua ya. Memang udah hatinya bersih atau udah mati rasa dah memang. Iya kan? Masya Allah. Jadi hari ini abang kakak kita belajar sama-sama bahwasanya kejadian-kejadian dunia itu anggap aja gitu loh, lagi jadi misalnya kayak suami lagi atau gitu, tuh anggap ya apa ya, angin lewat gitu ya. Istri pun marah-marah misalnya ngomel-ngomel ya, kadang banyak kalimat yang dia tidak ungkapkan gitu, dia diam gitu. Ternyata minta dibujuk. Dia perlu perhatian lebih. Maka saya bilang suami harus, udah diposting gak Dam yang itu Dam? Aku cantik gak? Aku ini gak? Nah, gimana tengok komennya kan? Masya Allah kan komennya kan? Mana dia mau ini? Pokoknya begitulah. Ada juga yang gak berani datang tuh, memang nonton online-nya dia udah sesak napas dah. Jadi bagaimana cara merespon itu menentukan skor akhir. Cara merespon.
Jadi ketika antum sudah tahu ini, saya kasih tambahan ya, bagaimana supaya antum bisa menyikapi dunia yang sementara ini dengan cara yang benar. Maka orang Jawa tuh pernah bilang biasa wae. Apa? Jadi jangan antum pikirkan, ngapa istri aku tadi itu, nggak usah pikirkan benar-benar. Gitu gak suami? Ngapa dia ngomong begitu ya? Tersinggung saya. Nah hari ini kan KO kan, orang tuh KO, kemakan omongan. Nah gitulah versi narasinya pusat dakwah. Maka saya bilang hati-hati bikin judul. Itu yang diperjuangkan, itu yang diujikan Allah. Apa? KO karena kemakan omongan. Kalau kamu kemakan omongan, kamu bisa KO. Nah gitulah kira-kira yang saya bilang sama dia. Cara saya ngelihat judul itu tuh, kan dia bikin tulisan KO, gambar sarung tinju, KO, bawahnya kemakan omongan. Saya bilang ke dia, saya bisa baca ini twist, bisa baca bolak-balik. Kau pasti KO kalau kau kemakan omongan. Kau akan KO jika kemakan omongan. Kalau kau kemakan omongan, kau pasti tumbang kau. Tapi kalau responnya bagus, kalau bacanya dari kanan, baca kayak Quran, nah, jadi oke deh. Anak-anak pergi yuk. Apa? Sayang istriku. Nggak mau. Sayang istriku. Nggak jawab. Anak-anak ikut ayah ke mall. Ganti baju kawan. Itu sebagian. Aduh gak yang tetap enggak kamu mau pergi. Ada ya udah. Oh enggak mau. Ya udah. Mau dibungkuskan enggak? Nyikapinya biasanya. Ya. Gak usah direspon. Nanti dia diperbaiki dan dilembutkan hatinya sama Allah. Maka pasangan ini menjadi ladang kesabaran. Catat baik-baik dalam materi di SMK, di Samara. Pasangan sama dengan ladang kesabaran. Ridwan tuh ya ladangnya Vina ladangnya ya Ridwan.